Kadang-kadang suami istri bisa kayak dulunya nggak mirip, tapi lama-lama bisa menjadi mirip nggak? Berejo tulang manurungan do, tulangi mirip do, mirip do kan? Manang dang lomoroana suami istri mirip, dang lomorok mirip do tih, berbeda do hina, kan begitu kan? Enggak begitu ya? Tapi kita semua berharap bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mirip dengan Tuhan, ya. Dan Alkitab berkata bahwa kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Ya, kalau kita sembah Tuhan, dekat dengan Tuhan, otomatis kita sama dan mirip dengan Tuhan. Kalau saudara nyembah setan, saudara akan mirip seperti setan. Berek kamu mah kasih pilih begu akan aso miyar mida Tuhan, pasti imana tarsongo setan dubuh ini dangarong di sidame sejahtera. Berek kamu mah akan perminum tuak, perminum tuak permabuk bereng rupana songo dido songon songo tua kiro bangunang berek kamu menangisi nah perlu bereng menangisi. Artinya saya mau katakan gini, kalau kita nyembah uang, ya, kita akan sama dengan uang itu. Nilai hidup kita bisa berubah-ubah. Nilai uang berubah, nilai rupiah ke dolar itu bisa berubah. Sekarang mungkin sekitar 15-an atau berapalah, ya. Tapi kalau sekitar 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan waktu saya SMA, SMP, saya masih ingat itu nilai dolar 2.000 rupiah per dolar, 2.000 rupiah. Dan sekarang itu sampai belasan ribu rupiah. Artinya nilainya berubah. Ya, nilai berubah. Nilai kerohanian saudara bisa berubah kalau saudara tidak nyembah Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Tuhan Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tidak akan pernah berubah. Makanya ketika kita sembah Tuhan, kita menyembah Dia Raja segala raja, hidup kita harusnya menjadi sama seperti Kristus. Haleluya. Kita menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Kalau kita tidak menjadi sama dengan Tuhan, berarti ada proses yang gagal di situ. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya nggak ada perubahan, kitab Roma berkata, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, berubahlah oleh pembaharuan budi. Artinya setiap waktu kita dibaharui. Sama seperti pohon yang tadinya adalah benih, itu ditanam, ketika disiram dengan air, ketika akarnya mulai beranjak berkemana-mana, berakar sampai ke bawah, dan ada perubahan. Dia akan tampak daunnya, akan ada batangnya, akan ada bunganya, dan akan ada buahnya. Bukan hanya sekedar di situ, yang tadinya dia berbuah 1-2, semakin lama dia akan berbuah banyak. Amin. Itulah yang berubah. Dan dari yang pohon yang besar itu, dia tidak akan pernah berubah menjadi pohon yang kecil lagi. Atau adakah sudah itu ayam itu dierami, setelah dierami dia berubah menjadi ayam, dan setelah ayam berubah lagi jadi telur? Enggak ada. Itulah yang disebut dengan transformasi. Ada perubahan, yang tidak ada menjadi ada, yang kecil menjadi besar, dan itu tidak pernah berubah lagi menjadi seperti dahulu. Harusnya kita orang Kristen begitu. Saudara dan saya seperti itu. Amin. Saya bersyukur saudara dan saya, ya, gereja ini atas dukungan kita, kemauan kita bersama-sama supaya kita maju bersama-sama. Saya tetap katakan saudara dan saya adalah orang hebat. Amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang yang diberkati. Kita semua orang yang diberkati. Itu kerinduan kita. Jangan katakan aku orang miskin, aku tidak berguna, aku tidak ada apa-apanya. Kalau hubungan pribadimu berkata kau sama Tuhan itu begitu, merendahkan hati di depan Tuhan, itu good. Tapi kalau itu sudah menjadi ungkapan bahwa engkau berkata engkau tidak bermanfaat, engkau tidak ini, engkau tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya ya nggak bisa melakukan apa-apa. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus
Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, dan itu juga kepada kita dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Saudara dan saya sudah menerima Kristus Yesus. Amin. Amin. Isi hidup kamu bereng jo kiri kanan na yang donong 5 watt gina dope saraswat sarupa dope dotiur kan. Iya, kita ini sekarang setelah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, ya, oleh sebab itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Umur kita, saudara, tidak tahu sampai berapa lama. Kita tidak pernah tahu nanti usia saya meninggal ketika saya berusia 120 tahun. Kita nggak pernah tahu ketika saya meninggal nanti usia saya sampai 200 tahun atau 50 tahun atau 40 tahun atau 20 tahun. Nggak pernah tahu. Tidak ada orang yang tahu kapan kita harus menuju Bapa di surga, dan tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sebab ada 2 hal yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan atau masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu satu dengan kematian, yang kedua dengan kita diangkat, diubah sekejap mata naik ke surga. Saudara harus percaya bahwa ada itu pengangkatan, ada rapture, ya. Tapi saudara juga harus berhati-hati dan tetap waspada. Sebab apa? Kalau kita tidak siap, kalau kita tidak mempersiapkan hati kita, apakah kita bisa bertahan nanti dalam perjuangan hidup ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan pergumulan, yang selalu ditagih utang, yang selalu ditagih minta uang ini, diminta uang ini. Kadang-kadang kita putus asa, kita putus pengharapan. Dari mana aku dapat uang mencukupkan ini? Dari mana aku dapat ini untuk menutup ini? Itu terkadang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita semakin tidak percaya secara manusiawi. Tapi hari ini dikatakan firman Tuhan bahwa hendaklah kita tetap hidup di dalam Kristus. Kalau seorang hidup di dalam Kristus, kalau kita Mazmur 1 ada berkata bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang dimana tidak akan pernah mengalami namanya musim panas, musim semi, dan musim yang lain. Dia akan berbuah tepat pada waktunya, yaitu orang yang tinggal di dalam Kristus. Makanya saudara dan saya harus tinggal dalam Kristus, dan hendaklah berakar di dalam Dia. Kata berakar di dalam Dia ini adalah bicara usaha. Katakan dulu usaha. Saudara punya usaha, siapa yang pengusaha? Mak Jepri pengusaha. Ada pengusaha di sini? Lah, Bapak Simbro ini termasuk pengusaha di sekarang. Pengusaha ikan, ya kan? Kalau butuh ikan, cari aja beliau. Ada? Jelly drink. Pengusaha. Ya, saudara harus bangga dengan usaha saudara. Ya, pengusaha. Petani. Siapa sih petani? Sebenarnya kalau kriteria petani dalam ukuran berpemerintah, seorang petani itu adalah orang yang punya lahan 2 hektar, itu petani namanya. Kalau saudara nggak ada lahan saudara 2 hektar per rumah tangga, saudara bukan petani, tetapi buruh tani, gitu, ya, buruh tani kalau seperti itu. Atau apalagi saudara nggak punya tanah, apalagi 2 karajang, ya, begitu. Jadi semua katakan begini, saudara, bahwa hendaklah kita berakar di dalam Dia. Kata berakar ini usaha. Kata-kata ini usaha. Katakan dulu usaha. Ya, kalau usaha kita ada contoh. Ini usaha bisa saya katakan seperti satu tindakan. Contoh, Mama Zepri ini kan dia punya usaha. Kalau habis mericanya,
dia akan beli merica. Dia akan beli, dikemas baik, dari sana dibeli per kilo 200.000, dia akan jual ini nanti akan menghasilkan menjadi berapa? Mau imana mabote manang nasa dia, kan gitu kan, nang pulau dok, kan gitu, ya. Dipotong semua tenaga kerja mengkemasnya, dipotong ongkosnya, dipotong ininya, dipotong artinya untungnya sampai sekian ratus ribu. Itulah yang disebut dengan usaha. Itu nilai ekonomi, ya. Hukum dagang itu dengan modal sekecil-kecilnya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu usaha, ya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah hendaklah kamu berakar. Ini adalah tindakan. Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya ini ya, nggak usah lah bahasa Inggris lah, dalam bahasa Indonesia ini kata kerja. Kata kerja. Saudara mau berubah itu dari dalam kita. Saudara mau berubah menjadi sama seperti Kristus dari dalam diri kita. Jangan harapkan orang lain yang mengubahkan dirimu atau Tuhan yang mengubahkan dirimu. Apakah mau Tuhan langsung mengubah dirimu sama seperti Paulus yang hanya diberikan sinar kemuliaan Tuhan, dia buta? Apakah mau seperti itu? Ataukah harus seperti itu? Saudara siap atau enggak? Ada orang berkata begini, saya merasa tidak terpanggil, tidak dipanggil Tuhan melayani, tidak dipanggil Tuhan jadi singer, tidak dipanggil Tuhan jadi ini, tidak dipanggil Tuhan seperti ini. Saya mengatakan semua orang dipanggil Tuhan, semua orang dipilih Tuhan. Cuman saudara mau atau enggak dipanggil, mau atau enggak dipilih Tuhan, itu adalah kerja atau usaha kita. Kalau kita sudah tua, maaf Bapak Ibu Saudara yang sudah tua, atau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup lebih panjang, atau kita sudah melalui waktu yang lama, usia kita mungkin 50 ke atas atau 60 tahun ke atas, apa yang terjadi? Apa yang sudah kita terima selama ini dengan gaya hidup kita yang sama? Halo? Apa yang sudah kita dapatkan dengan cara hidup kita yang sama? Coba kita renungkan 20 tahun yang lalu, apa yang kita lakukan? Kita bekerja, habis bekerja menghambur-hamburkan uangnya, habis itu ini, habis itu ini. Apa yang sudah kita dapatkan? Hampir tidak ada. Atau kita hanya menjalani hari kita terus-terus begitu, tidak ada perubahan. Artinya apa? Tidak ada dari diri kita ini berubah. Tidak ada dari diri kita ini untuk mau semakin mengenal Tuhan. Bagaimana caranya supaya berakar di dalam Tuhan? Tentu kita harus ikut ibadah, tentu kita harus berdoa, tentu kita harus membaca firman. Itu usaha yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya bisa bertumbuh, berakar ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke batu karang yang teguh itu. Kita berakar di situ dengan apa? Dengan saudara ikut ibadah, ikut doa, ikut baca firman, ikut penyembahan. Itu usaha. Jangan harapkan saudara bisa berubah tanpa firman. Nggak ada. Orang bisa berubah karena perjumpaannya dengan Tuhan. Saulus berubah, dia menjadi rasul karena ia jumpa dengan Tuhan. Tapi jangan mau jumpanya seperti itu. Maulah jumpa dengan Tuhan, kemudian engkau bersujud di kaki Tuhan. Tuhan memberi penerangan luar biasa. Tadi pagi di YouTube saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia mantan pilot yang apa itu namanya? Yang lulus dari gempa di Sulawesi dulu, tsunami. Ya pernah tahu cerita kan? Itu pesawat Lion ya, atau Batik Air ya, yaitu Lion Group. Batik Air itu ya, pas dia terbang terjadi tsunami yang luar biasa. Terlambat sekian menit saja dia mati di situ bersama dengan penumpang. Tapi Tuhan tolong dia terbang pas timingnya. Dan dia bercerita, ya saya sudah baca profilnya, saya sudah baca apanya, dengar dia kesaksiannya, ya. Usaha yang dia lakukan ketika ia sudah diselamatkan Tuhan dari situ apa? Dia tinggalkan dia sebagai pilot senior di Lion Group, dia tinggalkan itu, dia bekerja full timer
dan dia menjadi pendeta dan hamba Tuhan yang luar biasa. Itu usaha yang telah dia lakukan. Karirnya sebagai pilot senior dan menjadi pelatih pilot itu luar biasa. Dan itu ada tambahan penghasilan yang besar. Hidup dengan segala kelimpahan harta, hidup dengan sesuka dia bisa pergi cari sana, cari kepuasan. Dia bisa beli minuman yang paling mahal, dia bisa cari perempuan yang paling cantik, dia bisa main di night club yang paling elit. Tapi dia tidak lakukan itu, dia tinggalkan semuanya itu. Karena apa? Pada usaha dia membalas segala kebaikan Tuhan, meninggalkan semua pekerjaan kekayaan dunia ini. Dan sehingga apa yang terjadi? Dia berkhotbah melayani Tuhan. Itu usaha, dia mau berakar, dia mau masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Dia tahu bahwa dia ada hari itu oleh karena kemurahan Tuhan. Dia tahu dia bisa selamat oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Usaha yang dilakukan itu adalah dia memberi dirinya melayani Tuhan. Dan saya dengar kemarin dari teman kesaksiannya bahwa dia mendanai dana misi sampai ke anak suku, anak dalam di Jambi, sampai ke Papua, sampai ke Palembang, suku-suku yang terabaikan. Dia sewa itu pesawat, dia suruh misionaris pergi ke sana. Dan dia memberikan makanan, dia memberikan baju-baju, dia berikan semua apa yang dia punya, diberikan kepada Allah. Itu usaha dia. Saudara, apa yang sudah saudara perbuat dalam Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan sama Tuhan? Kita tidak pernah dituntut Tuhan melebihi kekuatan kita. Amin. Ya, kita tidak pernah diminta oleh Tuhan uang kita 1000 perak, nggak pernah diminta Tuhan 1000 perak. Waktu kita 24 jam nggak pernah diminta Tuhan kita belajar atau berdoa baca firman 24 jam, nggak pernah. Tapi Tuhan ingin kita memberi hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Tuhan ingin apa yang terbaik dalam hidupmu diberikan kepada Dia. Baru sudah berubah. Apa sih yang kita andalkan? Saya selalu katakan di sini, kita nggak ada yang kaya kok. Kita nggak ada kaya seperti pilot tadi yang saya katakan itu. Nggak ada kita orang kaya. Udah miskin, maaf saya katakan miskin dalam tanda petik, sudah nggak punya uang, sih nggak punya apa-apa, kemudian nggak takut sama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan kemarin cerita begini, ada satu gereja jemaatnya yang ibadah cuma segini doang, segini banyak aja, 60-70 orang, tapi mereka pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya semua. Tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka punya, apa yang mereka berikan, yang mereka miliki, diberikan sepunya kepada Allah. Kalau terlambat 1 menit saja, mulai jam 10 gereja udah ditutup, plak, nggak boleh masuk lagi ke dalam gereja, ditutup itu gereja. Udah, kalau nggak boleh, semua yang di luar terlambat nggak boleh masuk. Langsung dibilang, besok kalau kau terlambat, gak usah kau datang. Dan kalau kau mau terlambat terus, kau pulang. Gak usah gereja di sini, cari gereja lain, kata pendetanya. Ada seorang anak orang kaya dari Medan pergi ke situ, gereja terlambat, diusir. Dan jangan pernah injak lagi gereja ini, katanya. Pergi kau. Di Medannya kekayaanmu itu berlaku, di sini enggak. Dia pikir karena dia kaya dia mengatur pendeta, enggak. Pulang. Dan hari itu, sejak saat itu enggak datang lagi orang kaya itu ke situ, pulang. Gitu. Artinya saya katakan begini, bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki, Tuhan tidak pernah menuntut kita lebih dari kekuatan kita. Amin. Dia tidak pernah menuntut saudara. Cuman waktu saudara coba review ulang ke belakang, ya, coba balik dulu ke belakang, lihat dulu apa selama ini yang sudah kita lakukan dan apa yang kita dapatkan. Kita hanya gereja sebulan sekali. Selama ini kita gereja sebulan sekali. Terus apa yang kita dapatkan dari gereja sebulan sekali? Nggak ada. Kita gereja mungkin hanya hari Minggu. Terus hari Minggu, Selasanya ya tetap aja berdosa lagi, Rabunya tetap berdosa lagi, Kamisnya tetap nonton TikTok terus, Jumatnya tetap aja begitu, Sabtunya tetap, habis itu Minggu datang lagi. Terus sudah berapa tahun kita lakukan seperti itu? Terus apa yang kita dapatkan? Harusnya kita bisa cek-recek terus. Ya, itulah kelemahan kita sebagai
orang-orang, maaf, orang kita yang ada di daerah begitu. Kalau orang profesional itu selalu dicek. Coba kita review ke belakang, apa kesalahannya, kemudian ditulis kesalahannya, oh 1 ini, 2 ini. Ya kalau ini sudah kesalahan itu dibuang, ya, dibuang, ya, jangan dilakukan lagi. Itu maksudnya lolos dari kesalahan pertama, lolos dari kesalahan kedua, lolos dari kesalahan ketiga, akhirnya dia menjadi orang sukses luar biasa. Kepada Tuhan itu begitu, amin. Dan kita lanjutkan, dan dibangun, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Itu saya usaha kita, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh, hot haporsiamu, teguh iman kita. Bagaimana orang punya iman yang teguh? Ibrani 11 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita dengar. Ya, kita apa? Coba nanti buka Ibrani 11. Jadi dasarnya iman. Dan Alkitab berkata bahwa tanpa iman manusia tidak berkenan di hadapan Allah. Semua apa yang kita lakukan ini tanpa disertai dengan iman tidak berkenan kepada Allah. Saudara datang ke gereja tanpa disertai dengan iman yang kuat, nggak berkenan kepada Allah. Mengerjakan segala sesuatu tanpa disertai dengan iman tidak berkenan kepada Allah. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini menuntut kita supaya kita berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Cukup. Hidup kamu. Ya, bujuk kanong 5 watt mersuak bodoh. Bila penting sabuni bae notik tu sabuti ya sama niat terus nengah, ya. Ya, kita buka Alkitab kita dalam, coba dalam kitab Mazmur 37 ayat 10, 37 ayat 10, demikian. Baca dulu Mazmur 30 ayat yang ke-37 ayat ke-10 ya. Sepuluh 11 ya, 10 dulu, 10. Ya, 1, 2, 3. Karena 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Apa hubungannya saudara? Ya, kita kadang beranggapan bahwa kita melakukan ini dan itu, kita melakukan A, kita melakukan B, ya, kita ingin mendapatkan banyak hal. Saya selalu mangali saya ngido sabutullah takon molo, oh tabodo teh molo mamupuk pas hari Minggu baga do hasil li pupuk na saya mas niku kan toh di kan enggak kan ya, oh molo manyempro hari Minggu manyempro lalang aturan tahap 2 minggu mati lalang ngai, molo hari Minggu manyemprot tahap sampai 1,5 tahun kan begitu kan. Mangali saya ngido sabutullah, artinya yang saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini ya bersikaplah sebagai orang benar. Ayat 11, bersikaplah sebagai orang-orang yang benar dan rendah hati dan mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu, bukan seperti orang fasik. Ayat yang ke-10, karena sedikit waktu lagi maka dia akan lenyap, dia akan sama seperti rumput, dia akan sama seperti bunga ya, yang pagi-pagi begitu mekar, pada sorenya sudah menjadi layu, gak ada lagi keindahannya. Tapi orang yang benar, ayat 11, tentu orang-orang yang rendah hati, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah.
apa yang kita dapatkan dalam hidup ini, apa yang kita inginkan dalam hidup ini, kesejahteraan, kekayaan yang melimpah-limpah, damai sejahtera yang gak habis-habisnya. Jadilah kita sebagai orang yang rendah hati, orang yang merendahkan hidupnya kepada Allah, yang mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan, sehingga usaha yang dia lakukan adalah dia datang beribadah dan dia mau berubah. Sering dikatakan ya, mulai Bapak Simbroni, introspeksi diri dulu kita. Coba introspeksi. Ya, unak kolet baru kita. Punguma mandok kata masudi. Roma Bapak nama nangoma na. Majo ho, amaniogol. Mandok kata ho. Olan laman dokata dope perjelo nang salputau na buruki nama lo merende na gugus suara na tuy mandok kata amaniogul ma mandok kata en so pohado pe ngatangis oma bapak nama loan masalah kayak sampai dan ibu tuh mandok hatana aleduk saya tabarwi bang sahibi wala salpu tanggal sadai tong yulah musi ya begitu alay lumayan dope memang songoni pengakuan na adong dope ngering gani alay lewuding gemma unak kolas sekedar pengakuan. Amin. Jadi introspeksi diri atau kembali ke review ulang dulu hal-hal apa yang sudah kita lakukan dan hasilnya apa. Kita coba cek ke belakang, hasilnya apa. Kalau kita hanya datang gereja, hasilnya apa? Ya. Terus kalau kita melayani seperti ini terus, kalau udah mau setia, hasilnya apa? Nggak apa-apa, kita cek dulu. Ya. Semua harus direview. Kalau istilah manajemen keuangan, semua harus diaudit. Harus diaudit semua. Kesalahannya di mana? Cari sampai dapat. Kalau udah ketemu kesalahannya, jangan ulangi kesalahan yang sama. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai orang benar, orang yang rendah hati harusnya mewarisi negeri. Tapi bagaimana kita bisa mewarisi negeri? Kita nggak mau berakar, kita nggak mau dibangun, kita nggak mau dibersihkan, kita nggak mau dipupuk terus iman kita. Tapi hari ini, ya Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ke depan. Tahun ini tahun percepatan berkat, percepatan mujizat, percepatan kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak mau tertanam. Berakar terus, berakar terus. Kaum bapak sudah ada waktu di bukit. Ya mungkin kesibukan inilah lah. Banyak kita di situ nyanyi di depan sini luar biasa. Tapi tadi malam kulihat cuman yang di sini jauh-jauh orang tulang itu datang dari Siku, dari apa? Dari Bagunung datang ya. Mai patu-patuan rumah dekke namok-mok do idahan nalas do ai si tiu-tiu dekke namok-moko diuramu sih ege nama ngure botamu do diimpor sal luar negeri sal luar kampung betel diimpor rojo dimasak enggak datang, cuma berapa orang yang datang. Kaum ibu juga nanti ngumpul kapan ya? Kaum bapak sudah ngomong kami tadi malam 2 minggu sekali saja ya, kalau nyanyi nanti kaum ibu nyanyi minggu ini, contohnya kaum bapak nyanyi minggu ini, minggu depan kaum ibu ganti-gantian gitu, supaya apa? Melatih kita itu, melatih disiplin kita, melatih pertumbuhan rohani kita, melatih tanggung jawab kita. Kalau nggak gampang loh nyanyi ke depan sini ya. Kalau nyanyi kita di depan itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu ungkapan doa kita.
So tadi malam di rumah ya, malam Jumat ya ibadah rumah tangga, saya bilang banyak cara orang mengungkapkan sesuatu kepada Allah. Doa itu juga disebut doa, lewat nyanyian, lewat adung-adung mazmur ya, lewat lain-lainnya. Itu di cara dia mengungkapkan sesuatu kepada Allah. Jadi cara pujian ini mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan ada tanggung jawab moral. Kalau sudah nyanyi ke depan ini pasti ada tanggung jawab moralnya. Ya lama paredim tu julu ngame biari mani dok jolman nosoni, ya kan? Alana dang bigun na hata songoni dia. Alana ijaga nama songo singer contoh no. Ya lama singer imu berbeda dua piho panak ko iping dua piho jadi mo ina utung ko dang kasinger na sonon songoni. Coba adong, pasti dokon. Ya songon na jangan kubirengok ko. Juluy angkat tangan. Tapi songon ini pangalahom. Pasti non na do. Jadi hita ko dengan nasoy julu odo. Jek kana hudul na sonon. Nala dangi soda. Orang kana burju do suri hita sonon. Amen. Dok kejo kiri kana mina burju do hoy mo jo. Unak songon ne dok nilagi burju mahona burju dua orang songon ni. Nak pedang burju imane ko burju do hita. Nah. Ini. Tinggal kamu, las dorane dok kamu dah burju. Las do kamu. Coba dok ku panak ko do hina. Ahimo itu reno nang yosam. Itu. Karena prinsipnya manusia sendiri suka dipuji. Tapi jangan berlebihan lah, itu ngejek namanya. Ya, penghinaan itu namanya. Prinsipnya manusia itu suka dipuji, suka dipuji. Manusia saja suka dipuji, apalagi Tuhan. Olah ropa upu muna, opung, songon nagateng bereng baju mi opung. Bebe nion, ngawoto masuk minamu no. Nah, ini tercair ro. Itu kan? Itu? Asing. Tadda gudang do peson na sumar pahopu. Tokin na mar pahopu namamu. Ya begitu. Jadi sedangkan anak kita saja udah datang bilang nyapa kita, datang dari sekolah kita apa gitu ya, kemudian dia datang salam pak. Aku sendiri senang kalau datang sih udah pulang sekolah salam pak, salam pak, katanya pura-pura subini gitu salam pak, salam nih las doroakan gitu. Bayangin kalau saudara nyapa sama Tuhan, selamat pagi bapak, wih Tuhan sangat disukakan itu, suka. Dia suka itu. Tapi kalau saudara tidur ya, main handphone sampai jam 12 malam, jam 1 kayak si Naomi kan, bangun-bangun dari kamar masih main handphone. Naik asam lambung, asam urat, segala asam. Ya begitu. Iya. Mana bisa lagi nyapa Tuhan, selamat pagi Bapak. Kenapa? Ngantuk. Gitu. Cobalah. Coba kita berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu. Iya, Daniel pasal yang kedua ayat 10. Sebelum ke situ, kita buka dulu Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Filipi pasal yang ketiga ayat 7. Demikian ya. Demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wow. Apa dulu yang menjadi keuntungan bagiku, dikatakan Paulus itu kuanggap rugi. Apa sebenarnya kerjanya Paulus? Paulus itu profesor, doktor, Bapak Ibu. Paulus itu seorang yang sangat keras membela Taurat. Dia merasa hidupnya benar, dia merasa hidupnya itu luar biasa menguasai hukum Taurat. Dan ketika orang Kristen datang mau menghapuskan Taurat yang dikatakan murid-murid Yesus, yang dikatakan Yesus, dia datang menggenapi Taurat itu, dia nggak terima, dia anggap ini sebagai penistaan terhadap agama Yahudi, dan dia tegas di situ. Dan waktu itu dia anggap itu sebagai satu keuntungan. Dia merasa bangga bisa
mengapa menegakkan hukum Taurat itu, dia bisa menegakkan hukum-hukum Musa itu, dia anggap itu keuntungan. Tapi sejak dia bertemu dengan Kristus, itu merupakan satu kerugian. Dan bahkan dalam kitab lain dikatakan itu sampah. Dia anggap itu sampah, nggak berguna kalau sudah ketemu dengan Kristus. Kemudian ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Wow. Bayangin, Paulus punya dua kewarganegaraan. Dia warga negara Roma dan dia juga warga negara Yahudi. Dia punya dua warga negara. Artinya dia mau ikut kekuasaan Roma juga, ya. Dia mau ikut kepemimpinan atau negara Yahudi juga bisa. Dan tapi dia tidak bisa gunakan itu karena setelah dia ketemu dengan Kristus, ya, itu dianggap dia sebagai sampah, sebagai sesuatu kerugian. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sama-sama seperti Paulus. Ulanglah dulu ke belakang, lihat ke belakang, apa yang telah kita dapatkan dengan cara hidup kita yang seperti ini. Apa yang kita dapatkan dengan cara kita duduk nongkrong, ya, di warung berlama-lama? Apa yang kita dapatkan dengan cara kita sudah enggak melakukan ibadah dengan lebih baik? Apa yang kita dapatkan? Coba review ke belakang, cari ulang dulu, review lah, introspeksi diri ke belakang dulu. Sebenarnya hidup kita ini seperti apa? Kemudian kalau kita sudah cek recheck, terus kita evaluasi satu persatu. Ternyata ini yang membuat saya selama ini sakit-sakitan. Ternyata ini yang membuat saya selama ini tidak diberkati. Ternyata ini membuat saya selama ini menderita. Ternyata ini yang membuat saya selama ini susah berhasil, susah cari kerja, susah dapat ini, susah dapat itu karena ini. Kemudian saudara dan saya bisa diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jadi tahun ini saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tahun percepatan mujizat, tahun percepatan pemulihan, dan tahun percepatan saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Isi hidup yamu. Tuh. Unang isot dagingna apa? Mazmur 90 ayat yang kelima. Ini masih banyak ini sebenarnya, 5 ayat lagi, tapi ini aja. Mazmur 90 ayat yang kelima dan keenam. Yang saya katakan tadi. Ayat 5 dulu, ayat 5. Tampilkan dulu situ, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 6. Saya baca ayat 7. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari-hari kami berlaku karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ini ungkapan pemazmur yang mengecek, menguji dirinya sendiri, ya, menguji dirinya sendiri, sampai dia katakan bahwa sungguh hari-hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Artinya pemazmur berkata begini, supaya kita tidak mengikuti apa yang telah dia lakukan. Adong do istilah na hubege akadong amadok buti kejadian di jolma persejarah di
tiba. Ya kan? Kejadian contoh marlereng macol mak, ya, marlereng, kencang lerengnya, buah, ilanggar manang horbo ilanggar masih, akhirnya siga maduk lerengnya, siga maduk col mana. Jadi molo tabean so ini berarti molo pakan cakku lerengon dang boy terkendali, ya, dang boy terkendali, berarti awan non molo marlereng tak songoni biau. Ala nanga hubereng molo sori pasti celaka. Om na kejadian di colma parsiajarat di hita. Itu kan? Tabereng jolma di luaran. Tabereng ma akan masana di luaron. Apa yang telah mereka lakukan? Sejauh mana mereka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarganya? Ada enggak? Kalau memang kita sudah melihat, itu harusnya pembelajaran bagi kita. Ini yang dikatakan pemazmur, bahwa jangan sampai habis lenyap kita, hari-hari kita, tahun-tahun kita habiskan dengan segala keluh kesah. Karena orang lain yang kita lihat mungkin sudah merasakan yang sama. Oh, ternyata kalau saya melakukan itu, saya akan mengalami yang sama. Itu dia, kalau kejadian sama orang, pelajaran kepada kita. Ini kejadian dalam pemazmur ini supaya kita tidak melalui hari-hari kita dengan keluh kesah. Bagaimana caranya? Ya kita harus berakar, kita harus tertanam di tepi aliran air, kita harus mau disiangi, dibersihkan. Yang sudah berbuah, kita harus semakin dibersihkan supaya berbuah banyak. Yang berbuah asam, kita harus dibersihkan, disemprot, dipupuk supaya yang buah asam tadi menjadi berbuah manis. Tapi bagaimana caranya? Hubungan saudara dengan Tuhan. Datang gereja. Ini hari Selasa, saya sudah bilang kemarin sama pendoa-pendoa itu, hari Selasa kita akan buat di sini 1 jam menyembah Tuhan bersama-sama. Kita buat live streaming 1 jam menyembah Tuhan sama-sama. Siapa yang mau ikut silakan ikut sama-sama. Ya, kita ingin gereja ini menjadi berkat menjangkau sampai kemana-mana. Dengan cara apa? Live streaming. Kita kerja, siapa yang mau? Ayo rebutan, kerja sama-sama, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Saya yakin tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang luar biasa. Saya yakin saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan kalau mau ambil bagian. Suatu saat lain Bapak Imron ini bersaksi nanti, dia kemarin cerita sedikit, tokinai suatu saat bersaksi doa lain di mana. Banyak diberkati Tuhan. Amin. Amin itu kan? Iya. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin apa? Udahlah, kalau kita melihat dosa, siapa sih manusia yang nggak berdosa? Semua kita berdosa. Bukan berarti kompromi dengan dosa. Bukan di situ poinnya. Saya tidak pernah kompromi dengan dosa. Tapi kalau saudara berdosa, saudara masih mau datang sama Tuhan, Tuhan tetap perhitungkan itu. Jangan saudara sudah berdosa, kemudian saudara nggak mau datang sama Tuhan. Halo? Ya, saudara harus mau datang sama Tuhan. Ya. Ini inang ini yang dari Huta Bagasan, ya, suatu saat bersaksi, kenapa jadi ikut begini? Ya, karena di sana sih sudah ngalami itu Tuhan, gitu. Hal-hal seperti ini perlu disaksikan. Bahaya nanti siapa yang tadinya dia menjadi apa namanya? Tadinya orang baik, ya, baik dalam tanda petik. Baik hanya datang gereja terus pergi pulang lagi, datang gereja ya seperti lagu kau datang dan pergi sesuka hatimu, ya, teganya di kau, kan gitu kan katanya kan? Datang dan pergi sesuka hatinya, datang gereja, duduk, habis itu pergi lagi, nggak buat apa-apa, nggak beri apa-apa, nggak lakukan apa-apa.
Dia itu namanya itu kayak jelangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar, kan begitu kan. Bandingkan nanti dengan orang yang seperti ini dan orang yang datang kepada Tuhan kemudian melakukan sesuatu walaupun ia berdosa tapi dia masih mau melakukan sesuatu, bandingkan itu. Jadi saudara jangan merasa aku berdosa nggak bisa, aku berdosa nggak tahan, enggak, bukan di situ poinnya. Dosa akan tetap dikurangi, semakin dikurangi, semakin dikurangi, semakin dikurangi, sehingga kita menjadi semakin sempurna. Karena kita masuk surga bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena apa? Kasih karunia Tuhan. Jadi hari ini saya percaya besok akan lebih baik, besok akan lebih baik. Amin. Kaum bapak tetap maju terus, kaum ibu maju terus, pemuda maju terus, ya. Sama-sama kita maju, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga saudara bisa menghasilkan buah. Buahnya bukan asom. Buah na asom ibu toh kamu doh, mulu lewat jolma, kamu lewat segereja dunyan, merdala buti, rojol mame mereng. Ino ima buah na asom. Iya. Walaupun saudara datang ke gereja tetap ada orang yang sinis, berarti jangan salahkan orang yang sinis itu, tapi cek dirimu, kenapa dia sinis sama aku? Ternyata perbuemu do na asom. Orang lewat tamu tu sa gereja buti, bah ngamula ate amang paditay na, bah luar biasa. Ngamula ate kamu sa gereja, buah habay nondang bodo piyaw, las norak ko mangidamu, parbuemu di si parbue na manis. Molo sempat menarik perhatian ni Jol malahita, gringas tu gereja ala pabainata, ima guarna parbue na manis. Alay molo sopak Jol madang tertarik mangidahita, nang pesering ro tu gereja, nang pesering ro kebaktian, nang tertarik Jol mangidahita, berarti parbue na asom. Sorong lah patah muro tu gereja. Tunggu sosoni pergulammu, ina. Berarti perbuena asom. Bering jorong nasom perdepakat tanwaingon. Manis dua teh. Manis tu suri kan? Perdepakat manis. Ya, saya yakin kita semua berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Belajar semakin tekun, cek recek yang lama, kemudian kita akan datang sama Tuhan dan kita semakin dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan.